Oke, selamat siang Pak Donald dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan topik bahasan kami mengenai tahap 4, yaitu memfasilitasi pemahaman dan kesadaran konseli. Di sini ada saya, Raras, Mbak Iren, Yunita, Siska, dan Mia. Oke, next. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tujuan pada bab 4, aplikasi prosedur dan teknik terapeutik yang digunakan, dan yang terakhir, lembar aktivitas pilihan sadar. Oke, berangkat pada slide selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pada tahap 4. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman di sini untuk kembali mereview bahasan-bahasan presentasi pada waktu sebelumnya tentang asumsi tentang manusia, konsep umum, dan beberapa teknik yang sudah dibahas, yaitu teknik 1, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dan 4 yang hari ini akan dipresentasikan. Pada tahap 4 ini, tujuan yang ingin dicapai adalah penumbuh kembangan solusi atau solution building. Nah, solution building ini dapat dicapai dengan mewujudkan pemahaman dan kesadaran konseli terhadap solusi dan eksekusi solusi yang akan ia buat. Nah, di sini konseli diajak untuk mencapai kepenuhan, pemahaman, dan kesadaran. Dan bila mana konseli sudah mencapai kepenuhan ini, ia akan merasa terbantu dan akan merasa mudah dalam rangka memilah dan memilih pilihan secara sadar. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasuki aplikasi prosedur dan teknik terapeutik. Yang pertama, kita akan membahas menumbuhkan pemahaman dan kesadaran konseli. Dalam wujud pemahaman dan kesadaran konseli atau solusi-solusi yang telah ia buat, maka konselor itu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk memberikan pilihan kepada konseli dalam rangka solusi mencari masalah yang ia hadapi. Contoh pertanyaan-pertanyaannya seperti berikut. Bagaimana kamu dapat membuat agar perubahan-perubahan yang kamu inginkan tadi dapat terjadi? Nah, dengan menerapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sejatinya konseli itu diajak untuk memahami bahwa ketika ia menginginkan suatu perubahan, maka konseli secara tidak langsung diminta agar membuat pilihan terhadap apa yang ia lakukan dengan apa yang nanti akan ia lakukan. Seperti itu, teman-teman. Next. Nah, aplikasi prosedur dan teknik yang kedua itu membuat pilihan positif berdasarkan kesadaran konseli. Nah, jadi setelah konseli tadi itu memahami dan menyadari kemungkinan-kemungkinan solusi yang dibuatnya, dan konseli itu juga mau belajar untuk membuat pertimbangan maupun pilihan atas apa yang telah dan akan ia lakukan nantinya terkait dengan solusi masalahnya tadi itu, maka yang pertama, konselor itu dapat membantu konseli mengejawantahkan atau melaksanakan dan mewujudkan mengenai pilihan-pilihan positif dengan menyatakannya dalam pertanyaan yang nantinya itu akan direspon oleh konseli dengan pernyataan positif. Nah, contohnya itu seperti apa yang akan kamu lakukan sebagai gantinya agar kamu bisa meninggalkan kebiasaan minum minuman keras? Nah, lalu konseli itu merespon dengan menjawab, sebagai gantinya, karena saya memiliki kebiasaan minum minuman keras, maka saya akan berolahraga secara teratur seperti 3 kali dalam seminggu. Nah, jadi konselor itu dapat membantu konseli untuk membuat pilihan-pilihan positif itu berdasarkan kesadaran konseli itu tadi. Dengan begitu, konseli itu
konseli dapat menyatakan tujuan-tujuan terapeutik dalam suatu pernyataan diri yang sifatnya positif. Nah, dari hal itu tadi tuh juga dapat dijadikan gambaran atau citra diri konseli, sejauh mana sih konseli itu dapat mencitrakan dirinya terkait dengan cara konseli itu mengatasi masalahnya tadi itu, masalah yang dihadapi kayak dia memiliki kebiasaan minum minuman keras. Lalu langkah yang selanjutnya itu untuk mengetahui pernyataan-pernyataan positif berdasarkan pemahaman dan kesadaran konseli atas solusi yang dibuatnya sendiri, maka konselor itu dapat meminta konseli untuk memberikan responnya itu pada lembar aktivitas pilihan sadar yang telah disiapkan. Begitu. Next. Lalu di sini saya dan Yunita akan mencoba untuk mempraktekkan percakapan konseling. Saya sebagai konselor dan Yunita sebagai konseling. Baik Yunita, tadi kamu mengatakan kamu akan berlatih agar dapat mengerjakan tugas dari guru dengan baik dan mencatat hal-hal yang belum jelas dari suatu materi pelajaran yang tak kamu pahami. Jika kondisi-kondisi itu yang Yunita inginkan, menurutmu siapa yang harus membuat perubahan-perubahan agar kondisinya seperti yang kamu inginkan? Saya pikir ya saya sendiri, Bu. Karena yang menjalankan ini kan ya saya. Dengan kata lain, Yunita mempunyai pemahaman bahwa perubahan datang dan tercapai ketika kamu juga mengubah cara pandangmu, mengubah usahamu, atau melakukan sesuatu yang semuanya kami fokuskan agar masalahmu terselesaikan. Iya, Bu. Saya sadar bahwa saya itu tidak bisa cuma merasa minder aja. Dan kalau minder terus tanpa melakukan sesuatu kan ya nggak membuat saya lebih berharga. Ya, seperti layaknya orang yang belajar naik sepeda, lalu terjatuh, dan di hari-hari berikutnya bukan bertanya-tanya terus mengapa ia jatuh, tapi memikirkan dan mencari cara supaya semakin hari semakin ia tidak jatuh lagi, serta mencapai kesuksesan. Iya, Bu. Saya nggak mau merasa minder dan seperti orang yang nggak berguna. Menurutmu, apa yang bisa kamu katakan pada dirimu atau bisa kamu lakukan sebagai ganti rasa minder dan tidak percaya diri? Sebagai pengganti dari rasa minder ini, saya akan mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya itu bisa, saya itu mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Karena saya itu pengennya ya terus berlatih, terus bertanya, mengerjakan tugas. Jadinya kan saya bisa membuktikan sama teman-teman kalau saya tuh bisa diandalkan. Baik Yunita, lanjut ya, maaf teman-teman tadi koneksinya terputus. Baik Yunita, bagus sekali. Apa yang saya dengar ini bukan suatu hal yang main-main loh, tapi saya melihat keoptimisan dan tekad yang kuat dari dirimu untuk melakukan perubahan. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita akan beralih ke lembar aktivitas pilihan sadar. Bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan contoh dari lembar aktivitas pilihan sadar. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Siska bahwa terdapat di lembar ini ada aktivitas-aktivitas pengganti terkait dengan solusi. Nah, seperti contoh,
Yang pertama tadi, konselor mengatakan bahwa apa yang akan kamu lakukan, aktivitas apa yang akan kamu gantikan, kan kamu kan punya kebiasaan itu minum-minum. Nah, si konselingnya ini sebagai ganti aktivitasnya, dia sudah mengatakan bahwa dia akan berolahraga secara teratur 3 kali dalam seminggu. Lalu di kasus yang telah dipraktekkan oleh saya dan Mia itu, kan saya itu ceritanya itu minder gitu. Nah, aktivitas apa yang akan saya gantikan ketika biar saya tuh nggak minder kan. Nah, itu aktivitasnya ya saya akan mengerjakan tugas sebaik mungkin, lalu saya juga akan berlatih, saya akan bertanya, agar saya tuh bisa membuktikan kepada teman-teman saya, kepada orang tua saya, bahwa saya tuh bisa loh, saya tuh ya bisa diandalkan ya buat semua orang gitu. Nah, mungkin di contoh verbatim ini tidak ada teknik exception, teman-teman. Nah, padahal biasanya itu di tahap 4 ini atau tahap merencanakan dan melaksanakan intervensi itu biasanya muncul teknik pengecualian itu sendiri. Nah, contoh teknik pengecualian itu apa sih? Nah, seumpama ada seorang anak dan ibu, di mana anak ini itu sering sekali bertengkar dengan si ibu. Nah, di tahap ini, konselor itu mengarahkan anak atau mengarahkan konseli untuk ada nggak sih kegiatan atau ada nggak sih peristiwa di mana kamu itu enggak sedang bermasalah dengan ibu kamu gitu. Nah, mungkin si konselingnya itu bisa menjawab dengan, oh ya, saya pernah masak bareng dengan ibu saya pernah tuh cerita-cerita dengan ibu saya pernah juga sharing tentang mungkin pacar saya, mungkin teman saya gitu. Itu adalah teknik exception. Mungkin akan ditambahi oleh teman-teman saya. Oke, baik. Untuk mempertegas pemaparan dari teman-teman, mungkin saya akan menambahi berkaitan agar gini, kita bisa satu pemahaman dan memiliki benang merah yang sama tentang tahap 4 ini. Ya, di sini kan kelompok kami mengajak teman-teman untuk memperdalam berkaitan memfasilitasi pemahaman dan kesadaran konseli dan juga merancang dan melaksanakan sebuah intervensi untuk konseli. Nah, di sini berangkat dari paparan verbatim tadi, menurut saya sebagai presenter juga di situ juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana membangun pemahaman dan kesadaran. Di situ percakapannya cukup menggambarkan bagaimana konselor bisa mengajak konseli mencapai kepenuhan dari pemahaman dan kesadaran itu sendiri. Yang mana pemahaman dan kesadaran konseli merupakan aktivitas terapeutik yang ini menjadi kekasan dari tahap 4, teman-teman. Nah, berikutnya tahap 4 kan merancang dan melaksanakan intervensi dengan cara aktivitas terapeutik tadi. Nah, karena tujuan positif sudah ditentukan oleh konseli, maka di sini konselor harus menjembatani bagaimana konseli itu bisa membangun effort yang positif guna mencapai tujuan positif. Begitu, teman-teman. Apakah masih ada yang ingin menambahi? Oke. Dengan begitu, kami harap presentasi dari kelompok kami dapat memberi gambaran yang jelas untuk teman-teman. Bila mana ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Semoga presentasi ini membantu
teman-teman memahami step by step dan tahap dalam SFGC ke depannya. Terima kasih.